Wah, ini sih parah banget ya. Pokoknya jangan pernah berurusan dengan suku ini. Kalau bisa dihindari ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena suku ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau jumlah mereka sedikit, mereka biasanya seperti malaikat. Baik banget. Kalau cuman satu kakak atau dua kakak di setiap daerah misalnya, mereka baik banget ya. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, sudah ada 50 kakak atau 100 kakak, maka biasanya mereka akan tidak bisa dikendalikan. Mereka akan merajalela. Saya nggak tahu kenapa ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Jadi suku ini sangat berbahaya sekali ya. Bukan berarti semuanya ya, mohon maaf ya. Ada juga yang baik dari suku ini ya. Cuman jumlahnya 1 dari 1000 orang. Sekali lagi saya katakan, 1 dari 1000 orang ya. Disclaimer on ya. Jangan berpikir bahwa saya mau nyamaratakan semuanya. Tapi yang aneh dari suku ini, mereka tidak pernah introspeksi diri ya. Tidak pernah introspeksi diri dari dulu ya. Sudah banyak yang ngata-ngatain. Bahkan kalau Anda ketik di Google, suku paling benci di Konoha itu, suku paling dibenci di Indonesia itu, maka akan muncul suku ini. Inisialnya M ya. Ya, saya tidak akan mengatakan suku apa yang saya maksud ya, karena ini sangat sensitif ya guys ya. Tapi ya kalau saya perhatikan itu ya, mereka ini tidak mau introspeksi diri. Kalau dinasehatin mereka akan ngeyel ya. Kalau dinasehatin mereka akan mengatakan bahwa emang lu lebih cerdas daripada gue. Emang lu siapa? Ya, emang lu itu Tuhan. Kalau misalnya nih ya mereka itu jualan di suatu tempat ya, lalu biasanya mereka akan menyerobot ya, nggak semuanya tapi ya, mereka akan mencaplok tanah ya, tanah pribumi ya. Namun kalau diprotes tuh ya, dibawa ke pengadilan dan sebagainya, mereka akan mengatakan, oh ini milik Allah, tanah ini tanah Allah, tanah Tuhan. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang benci dengan suku ini. Nggak semua tapi ya, disclaimer on ya, ada juga yang bagus ya, tapi 1 dari 1000 orang. Kenapa saya bahas ini? Apa alasannya? Karena di video sebelumnya ada yang request tuh ya, Bang, bahas tentang suku M ini dong ya, karena saya juga punya banyak pengalaman dengan suku M ini ya. Jadi gini guys ya, di video sebelumnya kan sebenarnya sudah saya bahasin ya, cuman nggak sejelas di video ini. Di video ini saya akan jelaskan gitu ya, kenapa suku M ini sangat-sangat dimusuhi di Konoha. Apa sih sebenarnya permasalahannya? Apa sih sebenarnya penyebabnya? Jadi penyebab yang paling utama itu ya, karena suku ini jarang berbaur dengan suku lain. Artinya gini, mereka ini terisolasi di suatu pulau gitu. Jadi daerah daripada suku yang saya maksud ini berada di sebuah pulau dan dihubungkan oleh jembatan yang sangat gede sekali, yang sangat tinggi sekali, walaupun jembatan ini baunya dicolong ya, dicuri atau dimaling ya, mirip seperti penjara Alcatraz ya. Jadi di pulau ini mereka itu sangat homogen, mereka tidak pernah bertemu dengan yang namanya suku lain seperti misalnya suku Papua ya, kemudian orang-orang Jawa sangat jarang di sana, orang Sunda ya, kemudian orang-orang Batak ya, orang Manado, orang Ambon, orang Bali dan sebagainya. Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka terisolasi di suatu pulau gitu ya, sehingga hidup mereka itu ya homogen gitu ya, dan ini membentuk DNA mereka gitu ya. Dari dulu mereka itu tidak pernah yang namanya berhubungan dengan suku lain ya. Jadi orang-orang seperti ini, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, orang-orang seperti ini ya biasanya mereka ini sangat-sangat egois ya, tidak terrelasi dengan suku lain. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa hidup di perantauan. Ya, jadi orang-orang seperti ini berpikirnya itu hitam putih. Apa itu hitam putih? Hitam putih itu biasanya mereka hanya berteman dengan sesuku. Suku lain dianggap jahat gitu ya. Suku lain dianggap sesat, masuk neraka dan sebagainya. Jadi mereka menganggap bahwa suku mereka lah yang paling wow gitu. Jadi ini semacam arogansi mayoritas ya. Dari dulu, dari kecil ya, suku M ini didoktrin bahwa kita punya harga diri ya. Pokoknya kita suku yang paling wow, paling jago dan sebagainya. Lalu ketika mereka merantau ke daerah lain, prinsip semacam ini terus ke bawah-bawah ya.
DNA semacam ini ke bawah-bawah terus gitu, mengalir di darah suku M ini. Sehingga apa? Sehingga mereka susah berbaur dengan suku lainnya. Mereka menganggap bahwa suku mereka itu yang paling wow gitu ya. Kalau misalnya ada masalah, mereka menyelesaikan dengan yang namanya kekerasan. Biasanya mereka bawa celurit gitu ya. Kemana-mana mereka bawa celurit. Bayangkan ya, menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan, tidak pernah yang namanya damai. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Mohon maaf ya, karena suku ini sangat primitif sekali gitu ya. Mereka hidup terpencil gitu ya. Bayangkan kalau misalnya nih ada satu suku hidup terpencil ribuan tahun gitu di satu pulau gitu. Maka orang-orang seperti ini tidak akan bisa menerima perbedaan. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Nggak bisa menerima perbedaan. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa gitu ya, hidup homogen ya. Ya, kemudian agamanya juga di daerah ini satu gitu ya, nggak pernah tuh ya agama lain ya. Jadi daerah ini nggak ada agama Kristen ya, ada pun cuman 1-2 orang gitu ya, nggak terlalu banyak. Agama Katolik nggak ada, kemudian Hindu nggak ada, Buddha nggak ada, sehingga susah gitu ya, susah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian ya, kalau kita berpikir secara rasional, kalau kita jeli, biasanya orang yang tidak terbiasa bergaul dengan orang yang beda agama gitu ya, beda suku dan sebagainya, biasanya orang-orang seperti ini sangat-sangat susah menyesuaikan diri gitu ya. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berpikir rasional gitu, toleransi dan sebagainya. Karena hidupnya itu terkungkung seperti katak di bawah tempurung gitu ya. Mereka egois ya, tidak bisa menunjukkan diri. Dan dari kecil mereka itu didoktrin bahwa suku kita lah yang paling wow gitu ya. Suku kita lah yang terbaik di dunia ini gitu. Sementara ya ada suku yang lain yang lebih wow gitu, yang lebih cerdas, lebih pintar. Tapi suku M ini didoktrin dari kecil itu bahwa kita lah yang paling luar biasa gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mereka arogansi ya. Mereka egois gitu ya. Karena apa? Dari kecil sudah diajarkan seperti itu ya. Nah, ketika mereka keluar dari pulau mereka, mereka biasanya dimusuhi. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menyelesaikan diri, tidak toleransi, ya egois ya. Kemudian kalau bertetangga dengan orang ini, pokoknya hindari banget deh ya. Jangan sampai bertetangga dengan orang ini ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Mohon maaf bagi yang nonton video. Nggak semuanya tapi ya. Ada juga yang baik dari suku ini ya, cuman 1 dari 1000 orang ya, nggak semuanya. Tapi kalau bertetangga ya sebaik mungkin dihindari ya. Kalau misalnya nih ngambil rumah di perumahan, jangan ya. Tanya dulu gitu ya, tetangganya suku apa gitu ya. Saya tidak mengajarkan kebencian di sini, tapi gini guys, ini semacam karakter. Karakter itu susah dirubah. Untuk merubah karakter itu butuh puluhan tahun gitu ya. Kalau karakter itu sudah melekat dengan diri kita, itu susah dirubah. Contoh misalnya nih, kalau kita punya teman, misalnya teman kita itu pembohongnya, maka untuk merubah dia jadi jujur itu biasanya mereka itu sangat-sangat susah, butuh puluhan tahun. Dan ini menurut pengalaman saya pribadi ya, saya berurusan dengan orang seperti ini sangat sering ya. Bahkan orang ini rela berbohong gitu ya, dan membalikkan fakta. Sangat munafik, jahat banget ya, orang-orang seperti ini jahat banget. Pokoknya dihindari banget deh ya kalau berurusan dengan orang ini. Ya, saya dulu punya tetangga ya, dengan orang seperti ini ya. Bayangkan ya, tetangga saya ini masih lajang dan dia itu sangat patuh dalam beragama ya, kemana-mana bawa sarung gitu ya, pakai sarung dan sebagainya. Ya seperti orang soleh lah ya. Tapi tahu apa yang terjadi, dia masih lajang ya, tinggal di perumahan. Tapi dia kongko-kongko guys, kumpul kebo ya, kumpul kebo. Bayangkan ya, orang yang tak beragama, orang yang katanya si paling beragama, tapi kumpul kebo juga tuh sama pacarnya. Belum nikah guys, kumpul kebo juga ya. Bukan berarti saya paling suci ya, tapi ya orang-orang seperti ini tidak boleh dibiarkan ya. Karena apa? Karena munafik. Kemudian suku ini juga pernah dibasmi dari Kalimantan guys ya, dalam tragedi Sampit. Kalau Anda familiar dengan tragedi Sampit, sebenarnya asal muasal permasalahannya itu karena suku ini tidak menghargai yang namanya pribumi ya. Ketika mereka pergi ke Sampit ya, ke Kalimantan, jumlahnya masih dikit, mereka baik kok ya, nggak ada masalah ya. Kalau minoritas mereka tuh sangat-sangat baik sekali ya, seperti malaikat. Mereka ketakutan gitu ya. Mirip-mirip seperti masyarakat bermental kawanan ya. Bermental kawanan itu kalau rame berani ya, kalau dikit nggak berani ya. Atau bermental patungan gitu, mental tempe ya. Jadi dulu di Sampit itu sebelum terjadi yang namanya kerusuhan,
konflik horizontal, jumlah suku ini sedikit ya, nggak terlalu banyak. Mereka aman-aman aja kok dengan suku Dayak, nggak ada masalah. Tapi ya setelah ya banyak gitu ya, berhari-hari banyak ya, muncul tuh ya sifat karakter asli daripada suku ini, sehingga terjadi yang namanya konflik gitu. Jadi penyebabnya, kalau ada yang mengatakan siapa sih dalang daripada kerusuhan Sampit itu, ada sebenarnya banyak faktor maksudnya. Tapi faktor yang paling mempengaruhi itu karena karakter daripada suku M ini yang sangat-sangat tidak bisa dimaafkan gitu ya. Kalau dikit mereka ya biasa aja gitu. Tapi kalau banyak ya mereka akan ngeluncak gitu ya. Nggak semuanya, tapi ya disclaimer on ya, ada juga yang baik ya. Teman saya suku M ini ada juga yang baik kok, yang ya dulu saya pernah punya teman suku ini, ada juga yang baik, tapi jumlahnya 1 dari 1.000 orang ya, pilih-pilih ya. Kemudian ketika suku M ini banyak di Sampit ya, maka mereka biasanya berdagang di sana, berbisnis di sana, kemudian mereka masuk ke pemerintahan ya. Lalu ada juga pengaruh daripada kecemburuan sosial ya, seperti ekonomi. Jadi orang-orang Dayak itu melihat kok mereka lebih kaya ya, padahal kan mereka pendatang gitu. Kemudian mereka juga sering pamer dan sebagainya ya, kemudian nggak sopan, ada yang mencaplok lahan, apa segala macam, sehingga kesabaran daripada orang-orang Dayak itu memuncak gitu. Ya, mereka bersatu gitu ya. Lalu korban yang paling banyak itu siapa? Korban yang paling banyak itu menurut keyakinan saya itu dari pihak suku M ini ya. Kenapa? Karena suku M ini kan banyak di sana dan mereka terkepung gitu ya. Di luar polisi Konoha saya itu masih sangat lambat ya. Polisi Konoha saya itu sangat lama. Saya nggak tahu apakah ini disengaja atau tidak ya. Sehingga benar-benar banyak korban ya. Dan ini pelajaran bagi kita semua ya. Mohon maaf bagi nonton video ini ya. Saya bikin video ini ya, tujuannya apa? Tujuannya biar ada introspeksi diri. Kalau saya ngomong langsung, negur langsung ke orangnya, maka ya suku M ini akan bawa celurit gitu ya. Itulah gunanya internet. Itulah gunanya edukasi ya. Jadi channel saya ini khusus mengedukasi, tidak ada niat jahat di sini ya. Tidak ada memojokkan agama tertentu atau suku tertentu di sini ya. Kalau saya nasihatin orangnya langsung, maka mereka akan ambil celurit gitu ya. Kasihan ya orang-orang seperti ini ya. Kenapa? Karena kita itu kan negara yang sangat-sangat berbeda suku dan keyakinan ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ini dibiarkan terus, gak ada yang nasihatin ya, gak ada konten seperti ini ya. Ya kita hanya fokus konten-konten joget-joget gak jelas ya, bukan konten edukasi, maka kita tidak akan menjadi negara maju guys. Gimana kita mau maju coba kalau ribut terus ya kan, karakter kita egois ya, bertetangga kita nggak baik apa segala macam ya kan. Menurut kalian gimana? Selain itu, kenapa suku M ini sangat egois gitu, nggak mau introspeksi diri walaupun banyak yang memusuhi? Apa alasannya? Ini diperparah dengan yang namanya agama. Mohon maaf ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya tidak mengatakan bahwa agamanya yang salah ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini dipengaruhi agama itu karena DNA daripada agama itu sendiri. Agama kan sebenarnya menuntut seseorang itu jadi keakuan ya. Mohon maaf bagi yang nonton video, terutama agama Samawi ya. Agama Samawi kan rata-rata seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Agama itu kan mengajarkan kita untuk berpikir bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama kita yang paling wow gitu ya. Saya tidak menyalahkan agamanya di sini ya, tapi ini berdasarkan tradisi gitu ya, DNA daripada agama itu sendiri ya. Jadi suku M ini orang yang taat dalam beragama, mereka hanya takut sama pemuka agama. Nah anehnya pemuka-pemuka agama yang ada di suku M ini, mereka itu ya secara akademis ya, ini pembahasan secara akademis ya. Jadi kalau Anda imannya setipis tisu, mohon skip video ini ya. Kenapa? Karena lebih baik Anda nonton Upin Ipin gitu ya daripada belajar tentang yang namanya filsafat, belajar pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Jadi secara filsafat ya, tanpa kita sadari ya, agama itu mengajak kita untuk keakuan gitu. Jadi kalau agama itu mengajak kita keakuan, misalnya nih agamaku yang paling benar, agamaku yang paling suci, agamaku yang paling wow, agamaku yang masuk surga, agama lain sesat ya. Sehingga orang yang punya karakter bahwa saya yang paling benar, orang yang punya karakter bahwa suku saya yang paling benar, ini diperparah dengan agama gitu. Harusnya agama itu kan mengajak orang untuk introspeksi diri, tapi diperparah ya. Sehingga orang-orang seperti ini, suku seperti ini, sangat-sangat tidak mau bergabung dengan yang beda agama.
Dari mana saya tahu? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mereka sangat susah bergaul dengan yang beda agama. Mereka lebih memilih bergaul dengan yang seagama. Sangat susah bergaul dengan yang beda agama. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar dan agama lain sesat ya. Jadi kenapa terjadi persekusi rumah ibadah di Konoha itu? Kenapa banyak membubarkan rumah ibadah itu? Apa alasannya? Karena kita menganggap agama kita yang paling benar gitu, agama kita yang paling suci. Itu sumbernya. Ya, itu dalilnya. Sehingga apa? Sehingga suku M ini ya diperparah dengan yang namanya agama ya. Mohon maaf disclaimer on ya, bisa aja sebenarnya ya pemuka agama mengajarkan introspeksi diri, tapi rata-rata pemuka agama di Konoha itu ya mengajarkan yang namanya keakuan, agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, yang paling diridhoi, ya agama saya yang paling sempurna dan sebagainya. Sehingga kalau mereka bawa mereka paling sempurna, maka mereka tidak mau introspeksi diri. Gimana mau introspeksi diri orang mereka sudah menganggap bahwa agama mereka yang paling sempurna, ya kan? Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak sedang ceramah di sini ya, boleh dibantah ya. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini ya. Sehingga suku M ini diperparah dengan yang namanya agama guys ya. Jadi kalau ada seseorang itu yang terus ya bawa keakuan aku, itu adalah orang yang egois. Ya, coba Anda perhatikan kalau ada orang yang ngomong aku terus gitu tanpa mendengarkan orang lain, maka itu adalah orang yang egois. Saya tuh sering ketemu dengan pengusaha yang kaya raya gitu ya, konglomerat ya. Biasanya mereka itu nggak pernah bicara dengan sudut pandang aku, nggak pernah. Mereka itu biasanya mengosongkan gelasnya, artinya ini semacam perumpamannya, mengosongkan gelas ya, artinya dia tuh lebih sering bertanya gitu ya, walaupun dia cerdas gitu ya, walaupun orangnya bijaksana, sering bertanya gitu ya, dia tidak suka menggurui orang lain, dia nggak pernah ngomong aku gitu ya. Biasanya orang yang bijaksana itu sangat jarang ngomong aku ya, mereka bertanya ya. Karena apa? Karena mereka berpikir ya kita bicara itu kan tukar informasi ya. Jadi kalau dia membocorkan informasinya banyak ya, dibocorkan informasinya gitu. Aku gitu ya. Egois banget gitu. Aku ngomong aku. Ya itu kan semacam senjata makan tuan ya. Sehingga orang-orang kaya, orang-orang konglomerat, orang yang bijaksana itu mereka sangat jarang ya bahas aku enggak ya. Biasanya mereka dari sudut pandang orang lain gitu atau kita gitu ya. Makanya mereka bisa sukses. Kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka melihat permasalahan orang lain. Pengusaha itu kan melihat masalah orang lain ya. Mereka memecahkan masalah gitu ya. Contoh misalnya ya, katakanlah misalnya nih ya, yang punya minimarket. Kenapa orang yang punya minimarket itu kaya raya? Karena mereka menyelesaikan masalah gitu ya. Masalah di suatu daerah. Ya di suatu daerah itu harga-harga tinggi ya, sehingga dia mempermurah harganya gitu ya. Jadi ini ya semacam kalau saya perhatikan itu semacam perumpamaan ya yang apple to apple. Jadi biasanya orang kaya itu jarang bicara dengan aku. Orang egois lah yang ngomong aku ya. Oke ya guys ya. Sekian video ini ya. Saya tidak ada niat jahat di sini ya. Saya tidak membutuhkan agama tertentu di sini ya. Dan suku yang saya maksud itu suku M ini, Anda boleh ketik di Google ya. Suku apa yang paling bukan di Google, di YouTube ya. Di YouTube paling ramai. Suku apa yang paling benci? Ya, awalannya M, huruf kedua A, kemudian huruf terakhir itu A ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum bijaksana bijaksini. Salam rasional.